Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana kasadonyo? Kali ini pastinya kita akan membahas informasi menarik seputar fakta unik sejarah budaya dan mitos tentang Minangkabau. Sejarah Sumatera Barat. Dari zaman prasejarah sampai kedatangan bangsa asing, sejarah Sumatera Barat dapat dikatakan identik dengan sejarah Minangkabau. Walaupun masyarakat Mentawai diduga telah ada pada masa itu, tetapi bukti-bukti tentang keberadaan mereka masih sangatlah sedikit. Masa prasejarah. Di pelosok Mae, Kabupaten 50 Kota banyak ditemukan peninggalan kebudayaan Mangalitikum. Bukti arkeologis yang ditemukan bisa memberikan indikasi bahwa daerah 50 Kota dan sekitarnya merupakan daerah pertama yang dihuni nenek moyang orang Minangkabau. Penafsiran ini beralasan karena di daerah ini mengalir beberapa sungai besar yang bermuara di pantai timur Pulau Sumatera. Sungai-sungai ini dapat dilayari dan memang menjadi sarana transportasi yang penting zaman dulu hingga akhir abad yang lalu. Nenek moyang orang Minangkabau diduga datang melalui rute ini. Mereka berlayar dari daratan Asia, mengarungi Laut Cina Selatan, menyeberangi Selat Malaka, kemudian melayari Sungai Kampar, Siak, dan Sungai Inderagiri. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka tinggal dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban di wilayah Luhak dan Nantigo, daerah 50 Kota Agam dan percampuran dengan para pendatang pada masa-masa berikutnya menyebabkan tingkat-tingkat kebudayaan mereka menjadi berubah dan jumlah mereka jadi bertambah. Lokasi permukiman mereka menjadi sempit dan akhirnya mereka merantau ke berbagai bagian Sumatera Barat, yang lainnya sebagian pergi utara menuju Lubuk Sikapiang, Rau dan Opir, sebagian lain pergi ke arah selatan menuju Solo, Sinjunjuang dan Darmasyara. Banyak pula yang pergi ke barat, terutama dari pesisir Tiku, Pariaman, dan pesisir selatan. Kerajaan-kerajaan. Tambo Minangkabau menyebut beberapa nama-nama kerajaan yang ada di Sumatera Barat, antara lain Kesultanan Kuntu, Kerajaan Koto Alang, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Pasumayan, Kota Batu, Bukit Batu, Patah, Kerajaan Sungai Pagu, Kerajaan Inderapura, Kerajaan Jambu Lipo, Kerajaan Tarangguang, Kerajaan Dusun Tuo, Kerajaan Bungo Setangkai, Kerajaan Talu, Kerajaan Kinali, Kerajaan Parit Batu, Kerajaan Pulau Pujang, dan Kerajaan Pangaruyang. Berikut ini kita bahas lebih detail beberapa kerajaan-kerajaan tersebut. Satu, Kerajaan Minangga. Berita tentang keberadaan kerajaan ini didapat dari buku Tianhuoyao yang disusun oleh Wang Pu pada tahun 961, masa dinasti Tang. Minangga mengirim utusan ke Tiongkok tahun 645 untuk pertama kalinya. Selain itu, nama Minangga juga muncul pada prasasti kedudukan bukit yang bertarik 682. Berdasarkan prasasti pada tahun 682, Dapunta Hyang bertolak dari Minangga dengan membawa 20.000 tentara lalu mendirikan kerajaan Sriwijaya. Ekspedisi ini juga bertujuan untuk memindahkan pusat kerajaan dari Minangga di pedalaman ke daerah yang lebih strategis di tepi laut. 2. Kerajaan Malayapura.
Secara historis, keberadaan kerajaan ini didapat dari salah satu dari dua prasasti kuno yang ditemukan di Dharmasyara Raya demi kemenangan yang tertinggi. Keberadaan kerajaan ini juga disebut dalam naskah Tanjuang Tanah yang diperkirakan dibuat pada zaman Aditya Warman di Suaraso Tanah Datar 1345 sampai 1377. Naskah tersebut menyebutkan bahwa Malayapura beribu kota di Suruaso yang dipimpin Maharaja Raja, di bawahnya Dharmasyara yang dipimpin Maharaja, dan di bawah Dharmasyara adalah Kerinci. Dari prasasti Suruaso yang berkarya Melayu menyebutkan Aditya Warman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi Taman Andanda Sri Surawasa yang kaya akan padi yang sebenarnya dibuat oleh pamannya Akarendra Warman. Sehingga dapat dipastikan sesuai adat Minangkabau, pewaris dari mama paman kepada kemanakan telah terjadi pada masa tersebut. Tiga, Kerajaan Pangaruyang. Munculnya nama Pangaruyang sebagai nama sebuah kerajaan tidak dapat diketahui secara pasti dari Tambo yang diterima oleh masyarakat Minang. Tidak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa. Pada masa kerajaan ini, pengaruh Islam di Minang mulai berkembang, kira-kira pada abad ke-16, yaitu mulai melalui para musafir dan guru agama yang datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama yang terkenal, Syekh Abdul Rauf Singkil Tengku Siah Kuala, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang dianggap pertama-tama yang menyebarkan Islam di Pangaruyang. Pada abad ke-17, akhirnya Pangaruyang berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam Tambo adat Minangkabau bernama Sultan Alif. 4. Kerajaan Dharmasyara. Keberadaan kerajaan ini juga didapat dari prasasti kuno lainnya yang juga ditemukan di Dharmasraya supaya ditegakkan di Dasmaraya, prasasti Padang Roco. Prasasti ini menceritakan bahwa pada tahun 1286 atas perintah Kartanegara Raja Singasari, sebuah Aca Amok Hapasa dipindahkan dari bumi Jawa Sarwa untuk ditegakkan Dharmasraya sebagai hadiah. Dengan hadiah ini diharapkan agar rakyat Suwarna Bumi tak bergirang hati dan bersuka cita, terutama rajanya yaitu Tribuwana Raja. Lima, Kerajaan Indarapura. Kerajaan yang berada di wilayah pesisir selatan Sumatera Barat, sekarang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Secara resmi, kerajaan ini pernah menjadi bawahan Kerajaan Pangaruyang, walau pada praktiknya kerajaan ini berjalan sendiri serta bebas mengatur urusannya dalam dan luar negerinya. Kerajaan ini pada masa jayanya meliputi wilayah pantai barat Sumatera, mulai dari Padang di utara sampai Sungai Hurai di selatan. Produk terpenting Indarapura ialah lada dan emas. Pengaruh kekuasaan Indarapura sampai ke Banten di Pulau Jawa. Berdasarkan sejarah Banten, Kesultanan Banten telah melakukan kontak dagang dengan Indarapura. Ini tandai dengan pemberian keris dari Sultan Munawar Syah ke Sultan Hasanuddin. Menurut Hamka, Sultan Munawar Syah menikahi putrinya dengan Sultan Hasanuddin dan menghadiahkan Silebar, daerah penghasilan lada di Bengkulu, kepada Sultan Banten. Jadi sekian dulu sejarah tentang Sumatera Barat dan kerajaan yang pernah berkembang dahulunya yang dapat kami bagi.